Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian kelas 5 sekolah dasar. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita senantiasa dapat menjalankan perintah Allah, yakni perintah menuntut ilmu. Thalabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wal muslimat. Anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan dalam video ini pembelajaran tentang mengenal Nabi dan Rasulullah. Kalau di video yang sebelumnya kita telah membahas tentang sifat wajib dan muhal, sifat wajib dan mustahilnya bagi Nabi dan Rasul ada 4: syidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Hari ini kita akan membahas tentang di antara 20 nama dan Rasul itu ada nabi-nabi yang punya gelar ulul azmi. Namun sebelumnya kita awali dulu pembelajaran kita dengan berwasilah kepada Allah dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan Rasul ulul azmi. Apa yang dimaksud dengan Rasul ulul azmi itu? Jawaban pertanyaan di atas adalah sebagai berikut. Ulul azmi terdiri dari 2 kata, yaitu ulul dan al-azmi. Ulul artinya mempunyai atau memiliki, ya. Jadi ulul artinya mempunyai atau memiliki. Lantas al-azmi artinya teguh atau tekad yang kuat. Teguh atau tekad yang kuat itu al-azmi. Teguh atau tekad yang kuat. Berarti ulul azmi memiliki keteguhan atau tekad. Itu Nabi dan Rasul ulul azmi berarti adalah Nabi dan Rasul yang memiliki keteguhan yang tekad. Kalau disebut Rasul ulul azmi, maka artinya Rasul yang memiliki keteguhan atau tekad yang kuat. Para Rasul ulul azmi memiliki keteguhan, tekad, ketabahan, dan kesabaran yang sangat kuat serta teguh dalam menjalankan tugasnya, yaitu menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita runut artinya, berarti para Rasul ulul azmi itu memiliki keteguhan tekadnya teguh, memiliki ketabahan, memiliki kesabaran yang sangat luar biasa, serta teguh dalam menjalankan tugas-tugasnya, menjalankan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas apakah selain Rasul ulul azmi tidak memiliki keteguhan yang kuat, tekad yang kuat, ketabahan yang kuat, kesabaran yang kuat, serta keteguhan juga di dalam menjalankan tugas-tugasnya, menyampaikan risalah-risalah Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, tetap memiliki, tetapi Rasul ulul azmi ini lebih tekadnya dibandingkan dengan Nabi dan Rasul selain Nabi dan Rasul ulul azmi. Jadi kesimpulannya apa, nak? Coba, arti dari Rasul ulul azmi adalah Rasul yang memiliki keteguhan, tekad, ketabahan, dan kesabaran
yang sangat kuat serta teguh dalam menjalankan tugasnya menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita lanjut. Siapa sajakah Rasul yang tergolong ke dalam ulul azmi itu? Rasul ulul azmi itu adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti dari 25 Nabi dan Rasul itu ada berapa yang ulul azmi? Ada 5. 1. Nabi Nuh alaihi salam. 2. Nabi Ibrahim alaihi salam. 3. Nabi Musa alaihi salam. 4. Nabi Isa alaihi salam. Dan yang kelima, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari kelima itu kita akan bahas secara singkat tentang riwayat Nabi ulul azmi tersebut. 1. Nabi Nuh alaihi salam adalah keturunan ke-10 dari Nabi Adam alaihi salam. Nabi Nuh itu keturunan yang ke-10 dari Nabi yang pertama, Nabi Adam alaihi salam. Ia mengajak manusia agar menyembah Allah dan melarang memperhambakan diri kepada selain Allah. Ajaran tauhid ya, mengesahkan Allah. Tetapi manusia di masa itu tidak mengacuhkan seruannya, tidak menggubris artinya, tidak merespon seruannya. Seruan Nabi Nuh alaihissalam itu mereka sambut dengan cemooh dan ejekan. Selama 950 tahun Nabi Nuh alaihissalam menyiarkan ajaran agama tetap dengan keteguhan, tekad, kesabaran dan sebagainya. Tapi umatnya tetap saja ingkar, termasuk anak dan istrinya sendiri. Anaknya bernama Kan'an. Akhirnya Allah menurunkan kepada mereka siksaan berupa banjir besar. Hanya sedikit orang yang selamat dari banjir besar. Mereka yang selamat adalah para pengikut Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Nabi Nuh itu luar biasa berusaha menyampaikan ajaran-ajaran Allah selama 950 tahun. Itu pun hanya sedikit sekali di antara umat-umatnya yang mau mengikuti ajarannya. Itu ya. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah anak Azar, tukang pembuat patung-patung untuk dijadikan sesembahan. Nabi Ibrahim alaihissalam hidup pada masa Raja Namrud yang zalim. Nabi Ibrahim itu hidup pada masa Raja Namrud yang zalim, musyrik dan kufur. Kufur itu senantiasa menyekutukan Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak Raja Namrud dan kaumnya agar beriman dan menyembah Allah. Ia ajak agar mereka meninggalkan menyembah berhala. Ada banyak kesabaran dan keteguhan hati Nabi Ibrahim yang dapat kita ketahui lebih lanjut karena ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka doanya dikabulkan oleh Allah. Oke. Yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam adalah putra Imran, keturunan Bani Israel. Ia hidup pada masa Raja Fir'aun yang zalim serta mengaku dirinya sebagai Tuhan. Siapa yang tidak mau menuhankannya, maka orang itu akan dibunuh. Nabi Musa alaihissalam terus saja menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kaum Bani Israel seraya berdoa agar diberi kawan yang membantunya. Akhirnya diberilah Harun, saudaranya yang membantu dakwahnya. Doa Nabi Musa alaihissalam dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Nabi Harun alaihissalam diangkat Allah menjadi Rasul. Yang keempat, Nabi Isa alaihi salam adalah putra Maryam. Jadi putra Maryam. Dengan kekuasaan Allah, beliau dilahirkan dengan perantara ibu saja tanpa seorang ayah.
keajaiban kelahiran ini menjadi ujian kepada manusia, percaya atau tidak kepada kekuasaan Allah. Nabi Isa alaihissalam dalam menjalankan dakwahnya diancam dan direncanakan untuk dibunuh dengan cara disalib. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam dengan cara diangkatkan ke alam gaib, mi'rajkan oleh Allah. Ternyata yang terbunuh adalah orang yang menyerupai Nabi Isa alaihissalam, yaitu Yahuza Iskariot. Lihat Quran surat Al-Nisa ayat 157. Tidaklah mereka membunuh dan menyalib Isa, hanya orang yang diserupakan Allah dengan Isa alaihissalam yang tersalib. Yang kelima Nabi dan Rasul Ulul Azmi itu adalah Nabi akhirul zaman, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keteladanan beliau sebagai Nabi Ulul Azmi. Sejak usia muda, Nabi Muhammad SAW terkenal jujur, tabah, sabar, bertanggung jawab, dan bekerja keras, sehingga diberilah julukan Al-Amin, artinya terpercaya. Setelah diangkat menjadi Rasul, beliau tak henti-hentinya berdakwah, mengajak umat manusia menyembah Allah dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu penyembahan terhadap berhala. Dalam menyiarkan agama Allah, Nabi Muhammad SAW sering dihadang, bahkan diancam akan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Abu Jahal adalah orang yang paling membencinya. Pernah katakan Nabi Muhammad SAW sedang beribadah, Abu Jahal dan kelompoknya datang sengaja mengotornya dengan najis. Namun Nabi Muhammad SAW hanya berdoa kepada Allah, "Ya Allah, kepada Engkau aku menyerahkan kaum Quraisy." Doa ini berulang-ulang beliau baca. Dari peristiwa itu Nabi Muhammad SAW bukanlah sosok manusia pendendam, tidak membalas kejahatan Abu Jahal dan kawan-kawannya dengan tindakan yang sama, cukup menyerahkan persoalannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain jujur dan pemaaf, Nabi Muhammad SAW sangat menyayangi anak yatim. Nabi pernah mengatakan, barang siapa yang memelihara dan mengasuh anak yatim dengan sebaik-baiknya, kelak mereka akan masuk surga dan tempatnya berdekatan denganku. Hal ini diisyaratkan Nabi dengan jari telunjuk dan jari tengahnya yang berdekatan dan tidak terhalang apapun. Begitulah kepedulian Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Dialah Nabi dan Rasul penutup. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelahnya. Karena Nabi Muhammad SAW sebagai penutup, maka sering disebut dengan istilah Khatamul Anbiya. Khatamul Anbiya. Khatamul Anbiya artinya penutup atau penghabisan para Nabi dan Rasul. Sikap terpuji para Rasul Ulul Azmi. Ada sikap berbicara, sikap makan minum, sikap berjalan, sikap bertemu, sikap waktu belajar, sikap ketika bergaul sesama teman, dengan guru, dengan orang tua sendiri atau dengan orang yang lebih tua dan sebagainya. Terpuji, mahmudah. Akhlak mahmudah artinya sikap yang baik sesuai aturan agama Islam. Misalnya jujur, amanah, pemaaf, afu, tekun, al-khusyuk, malu kalau dirinya tercela, al-hayyu, bersih, an-nazafah, pemurah, as-sakhaw, sabar, as-sabru, dan seterusnya. Sikap terpuji para Rasul itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu sikap terpuji kepada Allah sebagai pencipta alam semesta dan sikap terpuji kepada sesama manusia dan alam sekitar. Jadi sifat Nabi dan Rasul Ulul Azmi itu sifatnya, sikapnya adalah
terpuji atau mahmudah. Nah, sifat mahmudahnya Allah itu terbagi menjadi dua. Sikap terpuji atau mahmudah kepada Allah sebagai sang pencipta alam semesta. Kemudian sikap terpuji atau sikap mahmudahnya Rasul kepada sesama manusia dan alam sekitar. Kita telah mengetahui bahwa para Rasul itu memiliki sifat wajib, yaitu sifat sidik, sifat amanah, sifat tabligh, sifat fatona. Selain itu ada sifat dan sikap yang mereka pegang teguh, yaitu menyembah hanya kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para nabi dan rasul itu terpelihara dari segala macam dosa, baik dosa kecil apalagi dosa besar. Jadi sikap nabi dan para rasul itu terpelihara dari segala macam dosa, baik dosa kecil apalagi dosa besar. Maka Nabi Muhammad SAW itu disebut dengan maksum, terpelihara dari dosa. Tapi sebagai manusia biasa tidak lepas dari sifat khilaf seperti yang dilakukan oleh Nabi Adam AS, yaitu mendekati pohon larangan Allah akibat godaan syaitan. Nah, yang kedua, sikap terpuji para Rasul ulul azmi. Kalian bisa baca-baca terlebih selanjutnya, yaitu ya. Tuh. Nah, dibaca. Yang perlu kita teladani dari sikap mahmudahnya Nabi dan Rasul ulul azmi itu, fasbir kama sabaru ulul azmi min rasul. Maka bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati. Beri contoh sifat para rasul ulul azmi, yaitu satu, teguh dan sabar dalam belajar. Nah, kita harus mengikuti ini. Nah, kita sebagai pelajar harus teguh dalam belajar, teguh dan sabar dalam beribadah, sholat, puasa dan sebagainya. Teguh dan sabar dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah, tidak boleh mengeluh apapun keadaannya, nggak ada paket, nggak ada kayak capek dan sebagainya, nggak boleh. Teguh dan sabar dalam mematuhi orang tua, harus senantiasa ini. Teguh dan sabar dalam pergaulan, tidak cepat marah, harus ini. Teguh dan sabar mematuhi peraturan, baik peraturan di rumah, sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal, dan seterusnya. Sifat-sifat yang mahmudah, sifat-sifat yang baik, itu kita senantiasa berusaha melakukannya. Oke, anak-anak sekalian, saya kira cukup sampai saat ini pelajaran kita tentang Nabi dan Rasulullah Azmi. Silahkan kalian pelajaran sendiri, buka bukunya atau didengarkan video pembelajaran Barohim. Cukup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah minggu depan kita lakukan ulangan harian pembelajaran ini.